Sekarang kita kedatangan tamu lagi nih ya guys ya, dengan Kak Ray. Kak Ray, betul? Iya, betul. Iya, oke. Kak Ray, apa kabar nih? Baik. Terima kasih sudah datang ke Kreatok ya Kak Ray ya. Oke, sebelumnya nih Kak Ray kesibukannya apa nih? Bekerja di dunia entertainment juga. Di dunia entertainment, Iya. sering syuting-syuting gitu ya. Iya. Tadi Kak Ray sempet mention juga ke aku, Kak Ray pernah jadi foto model. Iya. Foto model yang seksi-seksi gitu ya? Iya. Kenapa tuh Kak tertarik sama hal-hal kayak gitu? Kayak untuk dilihat sendiri tuh seneng aja gitu. Tapi itu untuk konsumsi pribadi atau emang maksudnya di foto itu untuk konsumsi pribadi, pengen foto atau karena emang ada offer job gitu? Karena ada tawaran job kayak untuk mau nggak nih foto bikini misal gitu. Terus kayak aku tuh emang orang yang suka koleksi foto, ya udah sekalian aja gitu. Oh, I see. Tapi kalau pembayaran, bukan pembayaran, maksudnya bayaran untuk menjadi seorang model gitu lumayan juga ya? Iya, betul. Itu kan banyak nih juga kalau misalnya model-model untuk foto-foto kayak gini nih, bisa sampai kayak keluar kota gitu-gitu juga bisa, gitu juga kakak pergi? Iya, kayak ke Bali gitu. Kalau di sana kan kalau untuk foto bikininya lebih bebas, lebih luas gitu di luar. Oh, udah sampai, maksudnya udah kalangan yang lumayan besar gitu ya, skala foto-foto seksinya gitu ya. Iya, betul. Oke, terus kakak juga mention pernah kerja di karaoke. Iya, benar. Itu setelah pemotretan kah atau sebelumnya tuh? Kalau untuk soal kerja karaoke itu sebelum kenal dunia modeling tuh. Oke. Iya. Oh, masih awal-awal, kayak istilahnya masih abis lulus sekolah gitu lah ya, Iya. masih mencari jati diri. Iya, betul. Terus akhirnya kerjalah di karaoke. Iya, nyoba kerja di karaoke karena kan orang-orang tuh bilang mau nggak nih jadi pemandu karaoke. Dan aku tuh kayak penasaran pemandu karaoke tuh apa gitu. Oke. Awalnya, terus pas aku masuk, oh jadi gini gitu kan. Terus setelah itu udah tahu dunianya kayak gitu, jadi ya udah aku memberanikan diri untuk ikut dunia modeling, kayak foto-foto seksi, foto-foto bikini gitu. Itu setelah dari karaoke, Iya. bisa ikut model itu juga gara-gara dari karaoke itu juga? Enggak, sebelumnya udah ada kenalan kayak job-job gitu. Tapi aku belum mau ngambil karena belum berani. Tapi setelah aku nyoba kerja di karaoke, Oh, jadi kepercayaan dirinya lebih muncul. iya betul. Tapi itu dari masuknya di karaoke itu dari teman juga kah atau yang kayak simpang siur dengar gitu? Ya diajak sama teman sih, kayak yuk nyoba gitu, bareng gua nih gitu. Oke. Ya udah ikut aja gitu. Tapi itu sebagai pelayan karaoke-nya di yang minum-minum doang kah atau yang kayak sampai berbuat sesuatu tuh dari si prianya? Semua itu tergantung tamunya yang datang nih. Kalau misalkan tamu datang milik kita, terus kayak ditanya bisa nggak nih, itu bisa dieksekusi nggak gitu. Bisa dibungkus nggak nih? Bisa Iya. di take away nggak nih? Iya betul. Tapi biasanya lebih sering dine in apa take away tuh? Balance sih. Kadang ada yang dine in, ada yang take away. Iya betul. Kan biasanya kalau di karaoke gitu, terus kayak dine in take away biasanya ada yang jangka panjang sama yang jangka pendek. Nah, antara yang di take away sama dine ini lebih banyak, lebih apa sih? Lebih jangka waktu lebih lamanya itu yang mana hubungannya? Lebih kebanyakannya ya. Kebanyakan itu kayak day in di tempat. Oh, jadi feel-nya lebih dapat justru lebih di tempat ya daripada Iya. dibawa pulang. Iya, Padahal benar. biasanya kalau misalnya sampai di take away itu kan kayak koneksinya lebih dapet dan segala macem gitu nggak sih? Iya, karena kalau aku pribadi tuh melayani tamunya tuh kayak tamu yang bukan orang lokal gitu. Bukan orang Indonesia, kayak lebih seringnya tuh kayak ke Korea gitu. Oh, oke. Iya. Kenapa tuh? Ya karena mungkin kalau orang Korea tuh kan memang sukanya tuh yang kurus tinggi. Oke. Kalau aku sendiri berisi sih, cuman kerjanya kan pakai high heel tuh. Iya. Jadi kelihatan lebih tinggi. Jenjang gitu ya. Iya betul. Jadi lebih sering dipilih di Korea dan Jepang. Oh, jadi emang kakaknya yang lebih sering dipilih tuh ya. Iya betul. Tapi kalau kakaknya sendiri nih lebih suka apa? Lokal kah atau Indo? Kalau untuk soal hasrat mah sukanya lebih ke Indo. Tapi kalau untuk soal kerjaan ya ke Korea, Jepang gitu. Karena
duitnya lebih gede ya. Ya, lebih cepat juga gitu. Oh, carinya yang cepat sih emang. Iya. Iya, nggak lama, nggak capek-capek gitu ya. Iya. Tapi kalau Indo emang lebih tahan lama dia. Kalau Indo dia cepet juga, uangnya lebih gede juga daripada Korea Jepang tuh bayarnya lebih gede Indo ya. Oh, justru lebih gede Iya, Indo. cuman kalau aku sendiri kepilihnya itu lebih cepet di Korea Jepang. Oh, I see. Kalau show di lokal jarang kepilih lah, karena orang-orang lokal tuh seleranya kayak yang semok, montok, berisi yang atas bawah gede gitu lah ya. Iya benar. Jadi kalau lebih selektif lah kalau orang Indo tuh. Iya, kalau orang Indo sukanya yang ABG, atas bawah gede. Sebutannya ABG ya. Iya betul. Tapi biasanya kalau orang Indo gitu lebih suka yang muda-muda kah, atau yang lebih kayak janda-janda, atau yang kayak lebih tua? Kalau orang Indo sendiri lebih suka yang lebih berumur mungkin ya. Kayak mukanya lebih dewasa ya. Iya, raut mukanya lebih berumur, lebih dewasa. Itu dia yang sukanya begitu. Mungkin karena kalau dari aku pribadi, kakak mukanya memang masih kelihatan muda sih. Jadi mungkin orang-orang Indonya juga mungkin kayak kayaknya masih terlalu dini gitu kan. Kayaknya kebanyakan orang Indo tuh lebih suka disetir kan. Iya benar-benar. Jadi kayak mereka mungkin kayak kalau cewek lebih dewasa kan mikirnya lebih jago kayak gitu nggak sih? Apalagi kalau zaman-zaman sekarang tuh wanita-wanita yang di Indonesia nih lagi banyak-banyaknya yang montok semok gitu. Jadi memang udah pilihannya orang lokal lah gitu. Kalau untuk Korea Jepang kan kurang suka yang terlalu besar gitu. Terlalu oversize gitu nggak suka ya. Sukanya yang mini-mini gitu ya. Iya benar. Tapi kebanyakan cewek-ceweknya di tempat kakak dulu emang Indo atau ada orang-orang luar juga? Mungkin 60% Korea, 30%-nya Jepang, 1%-nya lokal. Itu dari cowoknya? Iya. Kalau dari ceweknya nih? Kalau dari cewek-ceweknya tuh semuanya orang Indo. Oh, lokal semua ya? Biasanya di tarifnya itu sesuai dengan apa sih kak kalau di karaoke gitu? Kalau karaoke tuh kalau di daerah aku sendiri semua tergantung negara sih. Oke. Iya benar. Jadi beda negara beda harga tuh? Iya benar. Kalau lokal lebih mahal. Kalau untuk orang luar kayak pendatang gitu, ya itu lebih murah. Oh, oke. Tapi kalau di karaoke gitu, kalau dulu kan tempat ada narasumber kita nih jadi pijet gitu ya. Kalau pijet kan dia biasanya ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah kalau di karaoke itu ada nggak sih kayak gitu? Kalau di tempat aku sendiri nggak ada, semua sama. Sama semua ya. Duit gaji bonus gitu pun tetap sama ya. Kalau gaji dan bonus tergantung CC sih, operasional kerjanya dia. Tergantung jam terbang tuh ya. Semakin sering masuk room, berarti dia gaji semakin besar. Oh, oke. Ya, untuk bulanannya ya. Kalau untuk hariannya dia bisa dapat sendiri dari tamunya, dari tips, atau dari uang hasil eksekusi. Hasil ini juga ya di take away. Iya. Benar. Katanya kalau take away gitu dia lebih gede bayarannya ya kalau daripada dine in. Kalau take away sendiri itu tergantung long time atau short time. Bedanya apa tuh kalau? Kalau long time dia bisa main 2 kali. Oke. Kalau short time 1 kali main pulang. Oh, oke. Tapi kan itu kalau dibawa pulang bisa aja nih kalau misalnya cowok nakal nih, mengatasinya gimana tuh? Kalau untuk pengalaman yang dapat yang nakal tuh belum pernah. Tapi kalau untuk kayak mainnya kasar mungkin ada. Kalau untuk nakal-nakal gitu enggak. Kayak melewati batas misalnya sampai 3 kali apa berapa gitu enggak ya? Semua tergantung ceweknya. Kalau ceweknya mau, suka ya bisa aja gitu. Kalau di luar berarti udah kayak nggak ada kontrak kerjanya sama sekali ya. Benar. Kebebasan si ceweknya juga gitu ya. Iya. Itu selama berapa lama tuh kak kerja di sana? Di karaoke selama setahun. Lumayan ya, setahun ya. Iya benar. Terus akhirnya membuat kakak untuk memutuskan keluar tuh? Karena di situ kita kerja itu upselling minuman ya. Di situ kan minuman whiskinya tinggi-tinggi gitu kan. Terus kayak aku lebih seringnya tuh kan soju. Memang kadar soju kalau untuk 1 botol masih oke. Kadang-kadang sampai 5 gitu itu.
yang bikin aku jadi pengen keluar tuh capek minum gitu. Oh, malah lebih capek ke alkoholnya justru ya daripada ke cowok, ngadepin cowok-cowoknya. Iya benar. Oh, karena lebih sering minum daripada dibungkus cowok. Iya benar. Oke, terus akhirnya memutuskan keluar dan kerja normal gitu lah ya. Iya. Terus akhirnya ada pengaruh yang kakak bawa nggak sih dari apa? Dari karaoke ke kehidupan pribadi itu ada yang berubah nggak? Kalau untuk kehidupan mungkin kayak lebih pede, lebih kayak untuk mengambil kerjaan yang mungkin orang lain nggak mau nih karena kurang pede. Nah, aku nyoba oke lah aku pede nih gitu. Jadi pengaruh di situ. Terus kalau untuk dampak yang kurang bagusnya tuh gara-gara sering minum ya. Jadi kalau untuk stres dikit bawaannya mau minum deh gitu, mau mabuk gitu, mau minum alkohol gitu. Tapi kalau dampak ke tubuh gitu karena misalnya secara main, tempur juga, itu ada yang berpengaruh nggak? Kalau untuk tubuh, dulunya yang kurus mungkin karena sering minum alkohol, abis mabok tuh pasti bawaannya lapar, terus jadi makin gemuk gitu. Terus karena mungkin sering di take away atau dine in di tempat gitu, jadi badan tuh kerasa kayak beda aja gitu, kayak makin lebih capek, lebih ringkih gitu ya. Iya benar. Tapi kalau dalam hubungan ada yang berubah nggak? Secara pemikiran kah? Secara hasrat? Hubungan apa itu? Hubungan pasangan sama pasangan gitu ada yang berubah nggak? Dari yang sebelumnya kakak kan mungkin sebelumnya kayak ya udah pacaran biasa aja gitu, kayak ya udah pacaran pada umumnya. Cuma setelah kakak kerja di karaoke gitu, ada yang berubah nggak dari pemikiran kakak, mungkin dari secara hasrat seksualnya? Mungkin kayak aku sendiri, kalau untuk sebelum kerja di karaoke tuh kalau untuk soal nafsu, hasrat ke pasangan sendiri tuh lebih tinggi ya. Tapi setelah keluar kerja di karaoke tuh kayak udah biasa aja gitu. Bahkan berpikir semua cowok sama aja gitu. Kayaknya sama aja gitu rasanya ya. Iya benar-benar. Tapi emang secara waktu main dulu Indo maupun luar gitu, cara mereka main pun sama. Kalau Gak mau kah lagi asik dengerin podcast, tapi keganggu sama sensornya? Mending kamu join di Kreatok VIP sekarang, karena no cut dan no sensor. Dengan bintang tamu yang lebih hot dan pembahasannya eksklusif. Yuk join Kreatok VIP di Noise sekarang. cara main berbeda, kalau untuk soal ukuran juga berbeda, jadi lebih enakan Indo. Mungkin kalau Indo lebih besar gitu ya. Kalau untuk luar ya beda-beda, ada yang besar ada yang kecil juga sih. Gitu. Jadi kalau orang Indo sendiri kan main maunya terima jadi gitu. Jadi kita yang nggak mau servis gitu lah ya. Iya. Maunya ceweknya yang mau servis. Iya. Kalau untuk orang luar sendiri kayak orang Korea gitu, dia bareng-bareng gitu. Kayak ke cewek tuh kayak lebih sayang, lebih walaupun baru kenal ya. Jadi dia kayak lebih baik banget. Mau menyeimbangkan gitu lah ya. Nggak yang gue doang yang enak tapi lu juga harus enak. Iya benar. Jadi perbedaannya lebih ke secara attachmentnya gitu lah ya, dari personalnya, bukan dari secara mainnya kayak gimana berarti ya. Iya benar. Terus berarti kalau secara hubungan kamu setelahnya deh, kan jadi lebih bosen nih. Terus gimana cara kamu menciptakan hubungannya itu supaya lebih apa sih, kayak supaya kamu tuh tetap menikmati gitu kalau misalnya punya pasangan? Mungkin kayak aku sendiri cari fantasi lain gitu. Oke. Kayak misalkan nonton video, terus nanti kalau habis nonton video boleh nih dicoba gitu kan. Oke. Setelah itu kalau enggak, aku lebih suka lihat-lihat video yang sama cewek-cewek gitu. Cewek-cewek itu kayaknya lebih oke gitu untuk bahan ya. Untuk bahan nafsu lebih naik gitu. Untuk menciptakan sensasi nafsunya lagi lah ya. Iya. Sampai akhirnya kamu mau mencoba yang namanya main bertiga itu. Iya. Itu awalnya gara-gara bosen juga salah satunya. Iya, terus kayak lebih ke penasaran. Oke. Karena banyak bilang trisam, terus pernah ditawarin, lu mau nggak trisam gitu.
Terus kayak aku sendiri, trisam itu apa gitu, karena nggak pernah sama sekali dan nggak ada pelajaran juga soal trisam gitu dari teman-teman gitu. Terus pada akhirnya aku nyoba lah gitu, untuk pengalaman aja sih niatnya, biar tahu gitu. Pas nyobain, oh ternyata trisam tuh gini gitu. Jadi ya udah, untuk sekalinya aja itu pertama dan nggak tahu terakhirnya kapan sih, cuma kayak itu pengalaman pertama gitu lah ya. Terus apa tuh rasanya pas biasanya kamu main sendiri atau tiba-tiba main bertiga? Kalau rasa malunya ada, karena sama temen ya yang kita kenal gitu. Rasa malunya ada, rasa enaknya juga ada, rasa yang kayak gak nyangka gitu ada juga. Terus ya enak dan gaknya juga ada gitu. Terus kamu nanya nggak ke teman kamu yang kayak, kok lu mau sih kita main bertiga gitu? Secara kan itu teman kamu sendiri dan pacarnya teman kamu juga, bukan yang kayak orang kita sama-sama nggak kenal nih. Tapi kan ini kamu teman kamu sendiri ya. Kayak lebih dia kan nawarin, lu mau nggak main trisam? Aku jawab sama siapa gitu, sama cowok gue. Emang lu gak apa-apa gitu kan? Gak apa-apa, kalau lu mau ayo gitu kan. Terus kayak aku juga udah kenal cowoknya karena sering lihat kali ya. Terus jadi nggak terlalu malu banget gitu. Malu mah ada, tapi lebih berkurang lah karena udah kenal. Terus juga ceweknya teman sendiri gitu. Ya udah kita coba lah gitu. Coba kita trisam di situ. Ya saling kerjasama aja. Gitu. Tuker-tukeran gitu ya. Bahkan kayak hubungannya mainnya pun tetap menjaga kesehatan gitu kan, dengan kalian ganti apa? Pas cowoknya ganti pakai pengamannya gitu kan ya. Jadi kalau sama kamu ganti, sama pasangannya ganti. Iya benar. Oh oke. Terus habis itu gara-gara kejadian itu akhirnya kamu jadi semakin berfantasi lebih gitu ya. Sampai kejadianlah di karaoke itu. Iya benar. Itu yang awalnya yang ngajakin tuh siapa? Jadi awalnya tuh kayak temen nih, WA karaoke yuk, gabut nih gitu. Kita libur loh ini gitu. Masa nggak kemana-mana? Ya udah, akhirnya malam itu aku memutuskan untuk pergi bareng-bareng sama teman aku dan pasangannya masing-masing. Di situ lagi for date lah ya. Iya benar. Di situ kayak ke tempat karaoke, tempatnya lumayan sih, dan untuk kayak di dalam tuh kedap suara, jadi suara di luar tuh nggak kedengeran. Iya, jadi benar-benar tuh rame, kayak dunia tuh milik sendiri gitu. Iya, di situ adalah kita nyanyi-nyanyi. Nah lama-lama tuh kan kalau cuma nyanyi doang kayaknya kurang asik gitu. Iya. Adalah tuh temen ngajakin beli minuman gitu. Iya, beli minuman. Setelah itu ya udah kita beli minuman, datang. Nah setelah minuman datang kita minum sambil nyanyi. Ada yang cuma ngeliat ketawa-ketawa gitu, ada yang sambil nyanyi-nyanyi bareng pasangannya gitu, seru-seruan lah gitu. Terus ya lama-lama di situ tuh suasana tuh jadi kayak aneh gitu. Anehnya tuh karena? Aneh tuh kayak apa ya? Mungkin, saling tatap-tatapan diem gitu ya? Iya, saling tatap-tatapan diem, mungkin dikiranya malu nih gitu kan. Tapi karena kita efek alkohol, nah pikirnya tuh udahlah nggak usah nanggung-nanggung gitu kan. Yang mulai duluan siapa? Ada teman aku. Teman kamu nih. Iya, teman apa yang dia mulai duluan yang akhirnya memunculkan akhirnya teman-teman kamu juga termasuk kamu jadi terpengaruh buat ikut. Jadi kayak aku ngelihat dia ciuman nih awalnya. Terus kayak dia ciuman, dia aja bisa gitu kan. Terus ya udah, jadi aku ngikut, terus teman yang lain ngikut, dan makin malam tuh kan suasana makin makin gitu, panas gitu ya. Iya, makin panas, efek alkohol juga di situ. Jadi ya udah, kita kayak sampai main di situ gitu kan. Yang main duluan juga teman kamu tuh yang udah ciuman duluan tuh. Iya, itu dia langsung main tuh. Dia duluin ciuman, terus kok pikir aku kok dia buka-buka baju gitu kan. Waduh. Iya, buka-buka baju. Ya udah, kita ngikut deh gitu ya. Ngikut biar sama-sama kita coba juga main di satu ruangan bareng-bareng gitu kan. Kayaknya
belum pernah, dan kayak party gitu ya. Iya, udah kayak party sek gitu kan. Dan kayaknya tuh cuma kita doang deh yang pernah kayak gini gitu. Pikirnya kita. Iya sih, jarang sih. Terus akhirnya main deh itu udah. Iya, main. Terus kayak mungkin di dalam pikirannya cewek-ceweknya nih, aku juga termasuk kayak pengen cari yang lain daripada yang lain nih gitu. Terus aku tanyalah ke temen aku gini, kalau kenapa kita nggak coba tukar pasangan ya gitu. Itu aneh kan kelihatannya gitu. Iya sih. Terus ya udah kita cobalah tukar pasangan dan tanya kan sama cewek yang lain juga. Boleh dicoba, kayaknya seru deh gitu. Mungkin karena efek alkohol juga dan dia nggak terlalu mementingkan gitu kan. Iya. Jadi ya udah kita tukar pasangan lah di situ kan. Main kita di situ. Nah di situ pas kita main tuh kita juga masih sempet lihat-lihatan gitu sambil ketawa-ketawa, tapi masih lanjut main aja. Kan udah tipsi ya, Say. Iya benar. Berarti kan 4 orang nih. Berarti kamu otomatis kayak nyobain 4-4-nya dong. Kalau aku sih satu-satu gitu tuh keren, cuma iya, satu-satu maksudnya kayak gitu. Bergilir gitu kan? Atau yang kayak emang cuma nyobain satu doang nih? Iya, cuma kayak nyobain satu aja gitu. Kayak aku nyobain punya cowok dia nyobain cowok aku gitu. Jadi tukernya dua-dua gitu lah ya. Kalau enggak, lu mau yang mana gitu. Kayak kita tuh yang ikhlas-ikhlas. Hai pendengar Kreatok, sekarang Kreatok sudah hadir di Telegram. Kalian bisa diskusi dan ngobrol sama aku seputar hal 21 plus di sana. Kalian juga bisa request konten Kreatok dan tanya jawab secara langsung sama aku. So, buruan join Telegram Kreatok sekarang. Rasa aja gitu kan. Iya. Terus kamu waktu itu memilihnya berdasarkan apa? Kalau aku lebih kayak ke mungkin udah kenal, terus kayak pernah. Pasti kalau orang pacaran, teman punya pacar, kita sering jalan bareng, kalau sering lihat tuh kayak ada rasa tapi diem aja gitu. Terus sering ada eye contact gitu ya. Iya benar. Terus ya udah aku milih aku mau sama dia deh gitu. Terus ya udah sama-sama menikmati aja gitu. Dan cowoknya juga mungkin ngerasa begitu. Gue suka nih sama lu tapi gue diem karena lu temen. Iya gitu. Terus akhirnya sampai berapa lama itu? Maksudnya kalian kan juga nyewa kan? Iya benar. Sampai akhirnya kalian berhenti main itu gara-gara apa? Kita batasnya tuh sampai jam 4. Jam 4 pagi? Iya, jam 4 pagi. Terus kalian ngapain aja itu di dalam? Nyanyi-nyanyi, karena nyanyi-nyanyi tuh nyanyinya lama. Terus minumnya, ngobrolnya, terus kan udah malam tuh, baru tuh kita. Berarti sesi mainnya itu lumayan lebih singkat gitu ya? Iya. Tapi bisa sampai tukeran 2 kali tuh lumayan ya, Say. Berarti tuh nggak ada yang pakai pengaman itu? Iya, nggak ada. Tapi waktu itu sempat bilang gini, mau pakai pengaman nggak gitu kan. Terus kayak kalau gue mau, ada yang mau, ada yang enggak kan. Terus gue mau nih pakai gitu kan. Ya udah pakai, takutnya kan ada apa-apa gitu untuk safety aja gitu. Udah pakai, ada yang enggak, ya udah terserah masing-masing aja maunya gimana gitu. Karena kita juga udah setengah sadar gitu ya. Jadi ya udah. Ada yang pakai, ada yang enggak gitu lah ya. Iya benar. Dan posisinya itu di sofa, di WC gitu-gitu. Sofanya kan dia letter U gitu. Letter U. Terus karena yang enggak satu nggak muat tuh, dia main di toilet deh kayaknya. Iya main di toilet. Terus pas dia udah masuk nih, selesai, dan yang di dalam tuh belum selesai, ada yang belum selesai. Ya udah kita tuh kayak saling ketawa, saling ngeliatin, lucu gitu. Iya sih, cuma kayak tapi abis itu ini